Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh ada, boleh nikmati kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus sempurna dalam hidup kita. Sebab itu mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan lakukan dalam hidup. Kita menaikkan syukur kita saat ini kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Engkau ajaib bagi kami yang kudus. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Berdoa untuk ibadah pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah menyertakan kami di tempat ini dengan selamat. Sebentar kami mau mulai kebaktian ini Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kebaktian ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Tuhan melayakkan kami untuk menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang menjadi pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Untuk jemaat yang belum hadir, kiranya Tuhan pimpin, lindungi dan timbangkan sampai tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari ku naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus baik. Terima kasih ya Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, lalu berkata Tuhan Yesus baik dalam segala yang terjadi. Tetap berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, Anak Ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku rindu selalu mendengarkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Anak membalas
Terima kasih Tuhan, kami akan lebih siap lagi untuk bersorak bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kabar kita adalah kabar yang sangat luar biasa karena ada Kristus dalam hidup kita. Sambil lambaikan tangan, kasih hello kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus itu sangat berharga. Haleluya. Terima kasih. Orang yang telah
mengajak kami Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Kau siapkan hati kami untuk
Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai beliau ya Tuhan. Sebelum daripada itu ya Tuhan, kami akan memberikan program persembahan, Engkau pilih untuk hati dan untuk hati. Ya Tuhan, dengan doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saatnya kita akan berikan khotbah persembahan. Tuhan Yesus baik, persembahan kita. Waktu selanjutnya sisakan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Pertama saya mengucap syukur pada Tuhan karena atas perkenanannya masih diberikan kesempatan untuk melayani. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari ini kita bisa melihat bahwa sebagaimana yang firman Tuhan katakan bahwa semakin hari, semakin menjelang hari Tuhan itu bukan menjadi hari yang lebih enak, lebih nyaman, tetapi akan semakin sukar. Tetapi bagi orang-orang yang berharap dan berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya akan tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau membuka di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kalau sudah ketemu, sama-sama kita bangkit berdiri di atas maupun di bawah. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama, ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. 1, 2, mulai. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud, Raja Daud, dan pada saat itu saudara, Daud ini sebelum dia benar-benar memimpin bangsa Israel, ketika dia sudah diurapi, dia dikejar-kejar oleh Saul. Jadi karena Saul ini iri terhadap Daud, awalnya karena dia melawan Goliat, dia menang, sehingga rakyat itu memuji-muji Daud melebihi dari Saul, sehingga ada timbul iri dan dengki pada hati Saul. Jadi dia pengen membunuh Daud karena Daud mengalahkan Saul. Nah, saudara, pada saat itu memang Daud dia lari, saudara. Karena kalau dia tidak lari, dia pasti akan sudah dibunuh oleh Saul. Dia mengalami begitu banyak hal, dia mengalami sekalipun dia sudah diurapi oleh
Nabi Samuel untuk menjadi raja sebagai pengganti Saul, tetapi dia tetap diperhadapkan pada situasi yang menakutkan, saudara. Nyawanya terancam karena raja yang masih memerintah itu berusaha untuk membunuh dia. Tetapi saudara, kita bisa belajar dari Daud. Ketika dia menghadapi himpitan, ketika dia menghadapi persoalan dan pergumulan, dia datang kepada Tuhan. Dan dia bahkan bisa berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dalam kehidupan Daud, saudara, kita melihat dari mulai awal sampai dengan akhir masa hidupnya, kita bisa melihat bahwa Daud ini benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah, saudara. Tetapi firman Tuhan terus datang kepada kita dan terus mengingatkan untuk kita berserah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan ayat yang tadi kita baca, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Nah, saudara, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan bukan berarti kita duduk diam nggak kerjain apa-apa, saudara. Berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ada komponen-komponen yang tetap harus kita lakukan, saudara. Bukan terus cuma duduk, udahlah diam-diam aja. Misalnya usaha kita sedang ada masalah, terus yaudah deh serahkan sama Tuhan, terus kita duduk nggak ngapa-ngapain. Salah, saudara. Salah kalau seperti itu. Ada sesuatu, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Nah, saudara, kita mau belajar pada pagi hari ini. Ada 3 unsur yang harus ada di dalam kehidupan kita, di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Hal yang pertama, katakan di sini, percayalah kepadanya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara, harus diikuti dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak bisa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan tanpa percaya. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Daud. Kita lihat dari Daud lebih dulu ya, saudara. Daud ini percaya penuh bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Ketika bangsa Israel di medan perang berhadapan dengan Goliat, tidak ada satupun tentara, perwira, panglima perang yang berani menghadapi Goliat, saudara. Tetapi Daud yang seorang gembala yang masih muda belia, saudara, ketika dia datang dan dia mendengar bagaimana Goliat ini menghujat Tuhannya, saudara, dia katakan, waduh, gak bisa begini. Coba kita buka di dalam Kejadian 26, bukan Kejadian 26 ya, di dalam 1 Samuel 17. Baik, 1 Samuel 17 ayatnya yang ke 40. Tapi kita baca di dalam ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin, saudara. Belum terjadi, saudara.
dia belum melawan Goliat, dia belum menang. Tetapi dia memiliki kepercayaan atau memiliki iman kepada Tuhan, sehingga ketika diperhadapkan pada Goliat yang besar, raksasa yang menakutkan, dia tetap berani maju menghadapi itu karena dia tahu ketika dia maju dengan nama Tuhan, ada kemenangan di sana. Saudara, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, harus ada iman kepada Tuhan, saudara. Kalau kita nggak beriman kepada Tuhan, nggak mungkin kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Misalnya, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari saja, ketika kita naik mobil, terus yang nyetir kita tahu dia nggak bisa bawa mobil, berani nggak kita serahkan hidup kita sama dia? Nggak berani, saudara. Maju sedikit, rem gajrut begitu, nyerempet sana, nyerempet sini. Mungkin kalau naik Grab langsung, saya turun aja Pak, saya turun, ganti mobil. Nah, ini juga yang terjadi, saudara, ketika kita menyerahkan, ketika kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, kita harus memiliki satu kepercayaan, satu iman bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik hidup kita. Dia yang sanggup menolong, dia sanggup memelihara hidup kita. Kalau tidak ada iman itu nggak bisa, saudara. Harus miliki iman itu, saudara. Percaya bahwa Tuhan sanggup, sekalipun kelihatannya nggak mungkin, saudara. Kalau kita lihat secara kasat mata, membayangkan, Alkitab mencatat Daud ini kecil, saudara, dibandingkan dengan Goliat. Goliat itu raksasa, tingginya berapa? 2 meter lebih ya. Daud ini nggak sampai segitu, saudara, tingginya. Jadi Daud dan Goliat, kita kalau lihat di ilustrasi gambar-gambar itu, Daudnya kecil sekali, Goliatnya tinggi sekali. Secara manusia nggak mungkin Daud menang. Goliat seorang tentara yang sudah terlatih dalam medan peperangan. Daud seorang gembala. Walaupun dia mengalahkan singa, mengalahkan binatang buas ketika dia menjaga kawanan dombanya, tetapi dia berhadapan dengan seorang panglima tentara perang yang sudah badannya gede, dia keahliannya luar biasa, dan saya yakin Goliat ini juga jago strategi, saudara. Siapa Daud? Tetapi yang Daud lihat adalah bahwa dia punya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia tahu, walaupun secara manusia susah untuk dia menang, tetapi dia punya Tuhan yang sanggup menolong dia. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan itu harus diawali dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Percaya bahwa dia sanggup melakukan perkara yang sukar sekalipun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita diperhadapkan pada satu penyakit, saudara. Mungkin ada dokter yang menyatakan enggak, udah enggak ada obatnya. Menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, artinya kita percaya, walaupun orang mengatakan tidak mungkin, walaupun vonis dokter seperti ini, seperti itu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik dan terbaik buat kita. Sembuh atau tidak sembuh urusan Tuhan, saudara. Tetapi satu hal, sebagaimana yang Sadrak, Mesak, Abednego katakan, aku percaya bahwa Allahku sanggup menolong aku, tetapi seandainya Dia tidak menolong aku pun, aku tetap menyembah Dia.
yang seperti ini adalah iman yang dibutuhkan di dalam kita memiliki penyerahan hidup ke dalam tangan Tuhan. Ishak, saudara, anak Abraham, ketika kelaparan terjadi, ketika kekeringan terjadi, dia berangkat, dia membawa keluarganya menuju ke Mesir. Tetapi di tengah-tengah perjalanan Tuhan katakan, engkau jangan ke Mesir, berhenti di sini. Karena Ishak percaya kepada Allah. Walaupun dia tahu yang banyak makanan itu di Mesir, di Gerar itu gak ada makanan, tetapi karena Tuhan yang suruh, dia berhenti di situ dan tinggal di situ. Hal yang kedua ini, saudara, ketaatan kepada Tuhan. Yang pertama percaya, yang kedua ketaatan kepada Tuhan. Daud, saudara, kembali ke Daud, di dalam kehidupannya, ketika dia mau melangkah untuk berperang, ketika dia mau maju melakukan sesuatu, tidak pernah dia tidak bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya boleh maju? Ketika Tuhan bilang, tunggu, kamu nanti tunggu dulu, dia akan diam. Ketika Tuhan bilang, maju, aku akan serahkan bangsa itu ke tanganmu, dia maju, saudara. Ada di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-8, itu Daud bertanya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia, Tuhan, berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tidak hanya ini, saudara, ada begitu banyak kita temukan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, bagaimana Daud bertanya kepada Tuhan. Ketika dia nggak nanya sama Tuhan, jatuh dia. Bersheba, saudara. Bersheba, ya, dia jatuh karena dia nggak bertanya sama Tuhan, karena dia ikutin keinginan mata, keinginan dagingnya. Tetapi ketika dia bertanya kepada Tuhan, ketika dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, dan dia bertanya pada Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan apa yang harus dilakukan. Dan ketika Daud lakukan itu, saudara, ketika Daud taat melakukan itu, dia alami berkat yang luar biasa, saudara. Kemenangan dia terima. Hal yang sama Ishak juga alami, saudara. Ketika Allah menyuruh Ishak untuk berhenti di Gerar dan dia taat mengikuti perintah, mengikuti firman Tuhan, saudara, hal yang ajaib terjadi. Di tanah yang kering, di tanah yang boleh dibilang pada masa kering gak bisa tanam, gak nanam apa-apa, gak bisa tumbuh. Tetapi pada masa kering itu Ishak menabur, dan Alkitab mencatat hasilnya berlipat-lipat kali, saudara, 100 kali, saudara. Dia menjadi kaya dan semakin kaya. Itu ada di dalam Kejadian 26, saudara. Dia semakin kaya, dia menjadi kaya dan semakin kaya. Karena apa? Karena dia taat, saudara. Penyerahan hidup kepada Tuhan harus disertai dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Kalau kita ngomong, saya sudah berserah kepada Tuhan, tetapi kita nggak taat, beda, saudara. Belum menyerah kepada Tuhan, saudara. Ada banyak kali kita alami, saudara, ketika kita menghadapi situasi yang sukar, kita berdoanya, Tuhan, aku serahkan pergumulanku ini ke dalam tangan-Mu. Tetapi saudara, kulak-kulik sana sini. Coba, saya punya koneksi di sini, saya punya koneksi di sana. Dan kadang-kadang hal-hal yang mungkin cara yang gak baik pun sempat terlintas di pikiran kita. Bukan itu, saudara. Ketika kita berserah kepada Tuhan, artinya kita
kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan pasti buka jalan buat kita, dan selalu taat walaupun seolah-olah bertentangan. Hari Jumat kemarin Bu Betty bersaksi, walaupun badannya sakit, tetapi kalau nggak ke gereja, kalau nggak ibadah, rasanya nggak bisa. Saudara, itu sesuatu yang seolah-olah bertentangan, saudara. Penyerahan hidup kita kepada Tuhan, salah satu contohnya itu, saudara. Ketika kita merasa badan kita lemah, tetapi kita masih punya kekuatan untuk kita melangkahkan kaki ke rumah Tuhan, tetap datang ke rumah Tuhan. Itu salah satu bentuk penyerahan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kecuali memang udah benar-benar nggak bisa bangun, atau memang benar-benar nggak memungkinkan untuk berangkat, itu lain cerita, saudara. Tetapi selama masih ada kekuatan untuk kita lakukan itu. Salah satu bentuk penyerahan kita, unsur penyerahan diri kita kepada Tuhan adalah taat melakukan firman Tuhan. Dalam situasi yang sukar, boleh dibilang perekonomian nggak jelas begini, tetapi renovasi gereja secara manusia bertentangan, saudara. Bisnis lagi susah, ini lagi susah, tetapi saya tahu saudara-saudara ikut berkorban di sana. Lakukan itu. Ini adalah salah satu bentuk penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Saya jadi teringat, saudara, janda di Sarfat. Dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Setelah itu habis, setelah dia buat untuk makan anaknya dan untuk dia, katanya matilah kami. Tetapi ketika Elia datang, dan dia katakan, buat itu dan berikan kepadaku. Secara manusia kelihatannya sadis amat ini Elia. Hamba Tuhan kok sadis amat. Kondisi sudah mepet begitu, kenapa masih suruh berkorban? Tetapi ketika janda ini taat, saudara, dia serahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Karena dia katakan setelah makan ini, dia buat roti ini dia akan mati. Tapi roti itu justru dia kasih kepada hamba Tuhan ini, kepada Elia, saudara. Artinya apa? Dia mau ikut arahannya Tuhan. Dia mau ikut perintah Tuhan. Ada penyerahan diri di situ. Udah nggak tahu deh ya, udah mati. Ada di tangan Tuhan. Dia lakukan, saudara. Dan ternyata Tuhan pelihara luar biasa. Unsur yang ketiga, saudara. Unsur yang ketiga di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, seperti tadi pertama saya katakan, penyerahan diri kepada Tuhan bukan berarti kita duduk diam, gak ngapa-ngapain, biarin deh Tuhan yang ini. Bukan, saudara. Tapi kita harus lakukan bagian kita. Daud, saudara, ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia punya iman, aku punya Tuhan yang ajaib, aku punya Tuhan yang sanggup menolong aku, Tuhan yang maha kuasa. Dan dia taat kepada perintah Tuhan. Kalau dia nggak maju, kalau dia nggak ambil batu, kalau dia nggak lempar pengali-alinya, itu Goliat mati nggak? Enggak, saudara. Harus ada tindakan dari kita. Apa yang menjadi bagian kita harus kita lakukan. Kalau pada saat itu Daud hanya maju, aku maju dengan nama Tuhan, tapi dia nggak ngapa-ngapain, ya nggak menang, saudara. Goliat nggak mati, tapi dia punya iman, dia taat lakukan firman Tuhan, dan dia melakukan bagian dia. Demikian juga Ishak, saudara. Ketika dia ada di Gerar, kalau dia nggak menabur, saudara, apakah dia akan panen? Apakah terus caranya Tuhan pelihara? Udah kamu duduk aja, serahkan kepadaku, nanti aku bikin, aku yang Tuhan yang akan tanam ininya, langsung tahu-tahu numbuh. 1-2 peristiwa mungkin Tuhan akan lakukan itu, saudara. Tapi semuanya tergantung keputusan Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan mau adalah lakukan bagian kita, saudara.
kita harus melakukan bagian kita. Bagian kita adalah lakukan, datang berkorban, berangkat beribadah, berdoa, saudara. Lakukan, kita bekerja, punya usaha, ada yang bekerja, ada yang sebagai ibu rumah tangga. Lakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, saudara. Itu adalah salah satu bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan terus gak ngapa-ngapain, itu bukan penyerahan diri kepada Tuhan, saudara. Itu malas. Lakukan bagian kita. Yang bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik. Yang punya usaha, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh dan berikan yang terbaik. Yang masih sekolah, masih kuliah, belajar sungguh-sungguh, kerjakan tugas dengan baik. Bukan terus, aku berserah sama Tuhan, aku nanti percaya Tuhan pasti tolong, terus gak belajar. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Tuhan bisa menolong kita ketika kita menghadapi ujian. Tuhan bisa menolong kita dengan cara, sesuatu yang kita gak tahu, Tuhan tolong kita untuk kita bisa jawab. Tapi kalau kita sama sekali gak belajar, ya Tuhan gak akan tolong, saudara. Apa yang kita bisa lakukan, saudara. Tapi kembali, semuanya kita lakukan bagian kita dan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika Daud mengambil batu dan mengayunkan pengali-alinya, apakah dia tahu kalau itu batu pasti langsung akan kena di kepala Goliat, masuk di keningnya Goliat? Enggak, saudara. Makanya dia ambil 5 batu, saudara. Ada kadang-kadang kita lakukan itu juga, lakukan pertama masih gagal. Tuhan mau kita melakukan lagi. Lakukan lagi. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, ketika kita lakukan bagian kita, jangan pernah lupa bahwa kita lakukan itu dengan nama Tuhan. Kalau kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, sama juga, saudara. Keadaan dunia saat ini, saudara, begitu banyak hal terjadi di sana sini. Dulu yang kita bayangkan Amerika enak ya, di sana bebas, di sana rapi teratur. Berapa tahun terakhir ini yang kita dengar apa? Penembakan. Di sana sini, di kampus ada penembakan. Di sana sini dan korbannya juga banyak, saudara. Kemudian berita-berita yang lain, ada begitu banyak berita-berita yang aneh-aneh yang dulu kita nggak pernah dengar. Cucu membunuh neneknya hanya gara-gara uang berapa ratus rupiah. Terjadi, saudara. Karena apa? Karena mereka tidak tahu bahwa hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Mereka tidak mau menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang menakutkan di luar sana, saudara. Oleh karenanya kita umat-umat Tuhan harus ada penyerahan diri kepada Tuhan, saudara. Hasil yang diberikan akibat dari penyerahan diri ini adalah Tuhan memelihara hidup kita, saudara. Ayat yang tadi kita baca, maka Dia akan memelihara. Dan kita lihat buktinya, semua buktinya kita lihat. Bagaimana Tuhan pelihara Ishak, bagaimana Tuhan pelihara Daud, bagaimana Tuhan pelihara Sadra, Mesa, Abednego, bagaimana Tuhan pelihara umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, taat melakukan firman Tuhan dan tetap melakukan bagian mereka. Mungkin tidak instan, saudara. Hasil itu mungkin tidak instan. Tetapi ada satu titik di mana Tuhan akan nyatakan semuanya. Tuhan akan buktikan bahwa janji Tuhan digenapi. Tapi pemeliharaan Tuhan itu gak akan pernah berhenti, saudara. Walaupun melewatin lembah, walaupun melewatin
jalan-jalan yang curam, saudara. Tapi Tuhan tetap pelihara. Ada banyak kali orang bilang, aku sudah percaya kepada Tuhan, aku taat melakukan firman Tuhan, aku juga melakukan bagianku, tapi kok aku tetap jatuh. Kadang-kadang kita lupa, saudara, ada satu titik di mana kita benar-benar, aduh gimana ini, akhirnya kita melakukan apa yang dengan akal pikiran kita tanpa kita berdoa. Dan ternyata yang kita lakukan gak sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi di sini hidup kita ini harus ada penyerahan kepada Tuhan. Tidak mudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tetapi saudara, kalau firman Tuhan boleh datang kepada kita pada hari ini mengingatkan kita, kalau mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sudah mulai keluar dari jalannya Tuhan, mulai aku percayakan sama Tuhan tapi hasilnya gak keluar-keluar, gak selesai-selesai, masalahnya masih terus aja. Saudara, kembali lagi di jalan Tuhan, kembali lagi pada penyerahan diri kepada Tuhan yang benar. Saudara, Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Tuhan kita tidak pernah gagal dalam menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Yang membuat kita gagal untuk terima janji Tuhan karena kita keluar dari jalurnya, keluar dari jalan Tuhan. Oleh karenanya pada pagi hari ini, pada hari ini saudara, datang kembali kepada Tuhan. Kalau selama ini penyerahan diri kita kepada Tuhan sudah mulai salah, kembali datang pada Tuhan. Kalau mungkin ketaatan kita sudah mulai berkurang, minta ampun pada Tuhan. Datang kembali, Tuhan mampukan aku, beri aku kekuatan untuk kembali taat kepadamu. Kalau mungkin kita sudah hari-hari ini karena satu dan lain hal mulai dimotivasi, karena mungkin pekerjaan kok begini, keadaan di kantor begini, keadaan di usaha kok begini, sudah mulai ya udah deh, sebisanya aja, seininya aja deh, ya pokoknya gini-gini aja. Kembali saudara, lakukan yang terbaik sebagaimana engkau lakukan itu untuk Tuhan. Walaupun saat ini kita belum langsung terima hasilnya, tetapi percaya pemeliharaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Kita baca ayat tadi sekali lagi saudara, di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan bertindak saudara. Seperti janji Tuhan, Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan anak cucunya meminta-minta. Tapi yang Tuhan mau, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Satu ayat lagi, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Kita ada sampai hari ini dengan segala keberadaan kita karena pemeliharaan Tuhan. COVID kemarin berapa lama, dan mungkin hampir semua yang di sini sempat positif ya. Tapi apa? Kita masih ada sampai hari ini karena Tuhan masih pelihara kehidupan kita. Tuhan masih mau kita lakukan banyak hal untuk memuliakan Tuhan. Kembali, kita harus serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan izinkan Dia nyatakan karyanya, nyatakan kemuliaannya, nyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri.
Haleluya Yesus, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Naikkan pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Minta supaya Roh Kudus nantiasa memegang tangan kita, sehingga ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita tidak goyah, kita tidak lagi menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tetapi tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, tetap di dalam penyerahan diri kepada Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapatkan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala agar ku tidak tersesat. Beri jalan. Sekali lagi naikkan pujian ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau belajar untuk menyerahkan hidupku sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Aku tetap mau percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau Tuhan untuk taat pada kebenaran firman-Mu, taat melakukan seluruh firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan bagian kami dengan segenap hati kami. Terus nyatakan Tuhan, terus nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami, Roh Kudus. Kita yang kami menyadari Tuhan, ada banyak kali kami gagal di dalam kami hidup dalam penyerahan diri ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada banyak kali Tuhan kami tidak sabar menantikan Tuhan pertolongan-Mu berlaku dalam hidup kami. Tapi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa kami harus terus Tuhan menaruh Tuhan hidup kami, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau Allah yang maha sanggup, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau punya rancangan yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang tidak pernah gagal menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Beri kami kemampuan Roh Kudus untuk selalu taat melakukan firman-Mu. Beri kami kemampuan Tuhan untuk kami terus berpegang pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan terus mampukan kami Tuhan untuk melakukan bagian kami, tetap berharap kepada-Mu, melakukan bagian kami dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita yang terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Teruslah Engkau berbicara bagi kami
Teruskan kami, hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menikmati setiap janji-Mu. Kami boleh alami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Kami boleh menikmati kemuliaan demi kemuliaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam setiap kami Tuhan, dan pakai kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya umat-umat-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan boleh kembali Tuhan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, berpegang teguh kepada Engkau untuk kami bersama-sama Tuhan sampai pada tempat di mana Engkau sudah siapkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya kembalikan pada pemimpin pujian. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kedua. Untuk kepala kita akan berdoa petugas persembahan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah datang kembali kepada kami. Biarlah hidup kami terus tetap dalam kebenaran-Mu, membentuk kami untuk kami terus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, percaya dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati pakai lebih lagi dengan kuasa-Mu. Dan saatnya kami akan memberikan korban persembahan kedua. Tuhan, kuduskan setiap tangan-tangan yang akan memberi, sehingga apapun yang kami berikan untuk Tuhan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Terus kita berdoa biar Tuhan semakin pakai pengurapan dari Tuhan, terus mengurapi gembala dalam melayani Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh petugas yang sudah melayani, pelayan-pelayan yang sudah melayani saat ini. Kita percaya setiap apa yang kita sudah kerjakan untuk Tuhan semuanya berkenan dan diberkati Tuhan. Demikian juga setiap kehadiran kita semua, kita percaya kehadiran kita tidak sia-sia, tetapi Tuhan yang akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dan untuk persembahan operasional yang masih melakukan transfer, dapat ditransfer ke BCA 128-145-5872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan Belian ruko kedua dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 000937
261639 dengan kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat. Persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas namanya Jemaat Dorek sebagai gembala sidang. Bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572-542-6370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan selesai ini jam 10 ada ibadah anak-anak di gereja dan live Zoom jam 10.00. Ibadah raya kedua di gereja jam 5 sore disertai dengan ibadah online melalui channel YouTube GPD Kota Wisata. Dan untuk kegiatan hari Senin seperti biasa kita doa puasa mingguan ya, jemaat yang ada pada hari Senin, ibadah komsel hari Rabu di kediaman keluarga Bapak Akyong di Pasar Minggu jam 7:30 malam. Dan hari Jumat ibadah gabungan Pelpret dan BSP di gereja setiap hari Jumat jam 7 malam. Doa pagi hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 di gereja. Ibadah remaja YMB di gereja setiap hari Sabtu jam 6.15 sore. Kembali seperti biasa ibadah minggu jam 8 pagi di gereja, jam 10 ibadah anak, jam 5 sore ibadah kedua di gereja disertai dengan online. Puji Tuhan, itu saya pengumuman. Tidak tambahan dari Bapak Gembala. Sudah tidak ada. Kita akan akhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu begini, main di lantai bawah ke atas. Kita ada jam ibadah jam 5 sore yang kita bilang juga dengan online. Memang itu dengan pengurus dulu memutuskan seperti itu. Tapi di dalam hal ini untuk ibadah online itu tidak dijadwalkan lagi. Hanya saja diikuti kalau saudara yang sakit ikuti ibadah online itu. Tapi kalau tidak, jangan ada dalam pemikiran gini, saya ikut ibadah online saja. Jangan. Karena memang kita buat itu dulu saudara dalam situasi kondisi COVID ya saudara. Tapi setelah itu sudah tidak boleh lagi karena gereja harus dikembalikan kepada statusnya gereja. Status gereja itu adalah kumpulan orang percaya. Jadi supaya saudara paham, kan begitu saudara. Jadi gereja artinya itu kan gereja itu eklesia adalah orang yang keluar berkumpul beribadah sebagai tubuh Kristus. Jadi saya sebagai gembala sidang yang bertanggung jawab kepada saudara sebagai domba-dombanya Tuhan untuk ada pada posisi gereja itu. Jadi tidak boleh sebagai kita jemaat saudara berposisi yang mau-maunya datang Anda mau di ini aja, online aja. Tidak boleh begitu saudara. Jadi kita harus sadar bahwa kita sebagai gereja ketika ada jam ibadah seperti minggu itu memang kita wajib harus ada dalam satu kumpulan yang dimaksud gereja, kumpulan orang percaya ya. Jadi mungkin itu sehingga saudara sekali lagi mungkin dalam pengumuman tidak ada lagi pengumuman ibadah online, tidak ada lagi. Jadi hanya itu kita siapkan kepada jemaat yang sekiranya memang kan ada juga di sini jemaat yang memang sudah di tempat tidur terus, ya ikutilah ibadah itu. Dan kecuali mungkin saudara yang sedang ada di luar kota, begitu tugas atau apa, saudara bisa ikuti itu. Tapi kita tidak memuatkan lagi jadwal ibadah online. Jadi jadwal ibadah kita memang hanya ya pagi jam 8, sore jam 5, dan begitu ya saudara. Ya oke. Mungkin itu saja sebagai tambahan saya. Oh ya, terima kasih juga doa saudara. Saya sudah sehat lagi, saudara ya. Sudah sehat lagi dan berapa ya Selasa sampai Kamis bisa pulang dari rumah sakit. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kita akan berdoa bersyukur untuk ibadah kita. Kita akhiri ibadah ini ya.
Kami satu dalam doa datang kepadamu ya Bapa di sorga, bersyukur kami Engkau anugerahkan kami kekuatan kesehatan, sehingga kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu boleh datang ke rumah-Mu sebagai tanggung jawab kami terhadap hidup kami ini untuk datang terus memuliakan Engkau, meninggikan Engkau bersama-sama dengan umat-umat-Mu sebagai gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa hamba-Mu kepada seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang datang saat ini, bahkan Tuhan yang sedang ada di rumah sakit saat ini, sedang terbaring di rumah sakit, khususnya orang tua daripada Koapin Seslia, juga Tuhan Yoyo yang sedang sakit, juga orang tua daripada Yoyo yang sedang terbaring di rumah. Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Pertama, bagi mereka yang sedang sakit, bahkan mungkin ada yang datang dalam kondisi sakit, kami berdoa kepadamu Tuhan yang Maha Kuasa. Kami sebut dalam nama Tuhan Yesus, mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dalam iman kepadamu bahwa kesembuhan yang sempurna datang daripadamu. Sehatkan mereka Tuhan, supaya hari-hari mendatang boleh datang beribadah bersama-sama kami. Demikian juga kami ada di tempat ini Tuhan, mungkin ada pergumulan-pergumulan dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam pekerjaan, pendidikan, atau pergumulan apapun yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau Allah Maha Kuasa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pergumulan jemaat-Mu di tempat ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan yang Maha Penolong, Maha Sempurna, Maha Berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pertolongan pembelaan Tuhan nyata bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Tuhan, bungkus kami dengan kuasa-Mu, lindungi kami tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat diberkati. Bahkan sepanjang minggu kami beraktivitas, Engkau yang buat kami berhasil, Engkau yang buat kami beruntung. Terima kasih, otoritas daripadamu Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk ibadah ini ya Tuhan. Dan kami mengakhiri ibadah ini, kami mau terima berkat daripadamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus, otoritas dari Roh Kudus berdaulat bagi kami semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.